Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saudara-saudari. Apa kabarnya hari ini? Bagaimanapun situasinya, kita tetap belajar untuk patuh dan taat kepada Tuhan ya. Nah, mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang setia untuk memeliharakan kami. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh kami membutuhkan pertolongan dan bimbingan Tuhan, agar kami mengerti dengan baik firman-Mu dan kami juga diberikan kekuatan untuk mempraktekannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 yang berbunyi demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi ya, melalui bacaan ini kita dipaparkan mengenai ada semacam 2 kelompok orang. Kelompok yang pertama diwakili oleh anak sulung dan kelompok yang kedua diwakili oleh anak bungsu. Nah, kelompok anak sulung ini adalah anak yang tampaknya baik. Jadi ketika ayahnya datang dan menyuruh ia untuk pergi ke ladang anggur untuk bekerja, ia mengatakan ya kepada ayahnya. Tapi setelah itu dia pergi, dia tidak melakukan apa yang ayahnya perintahkan itu. Jadi dia taat itu hanya di mulut saja. Ini kelompok orang ya tampaknya baik, tampaknya saleh, tampaknya seperti penurut lah begitu ya. Itu gambarannya gambaran orang Farisi. Ya, mereka sepertinya ya memang orang saleh, terlihat sebagai orang saleh. Tetapi yang mereka lakukan itu bukan yang Allah kehendaki. Seperti apa kalau orang Farisi? Ya Bapak Ibu kita tahulah dalam cerita-cerita Alkitab ya, orang Farisi itu hobinya menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Padahal penekanan Tuhan apa? Penekanan Tuhan kan pada cinta kasih sayang gitu loh. Pengertian. Nah, lalu kelompok yang berikutnya diwakili oleh kelompok anak bungsu. Anak bungsu ini ketika ayahnya memerintahkan dia untuk pergi ke kebun anggur bekerja, dia menjawab enggak. Pokoknya dia enggak mau begitu. Tapi kemudian dia menyesal. Lalu kemudian dia melakukan apa yang bapaknya kehendaki. Nah, kelompok bungsu ini seperti pemungut cukai, perempuan sundal ya, orang-orang berdosa lah begitu ya. Tapi ketika mereka mendengarkan pemberitaan Yohanes Pembaptis, mereka merasa bersalah, merasa berdosa kepada Tuhan, mereka menyesal.
Setelah mereka menyesal, mereka meninggalkan perbuatan mereka yang lama, lalu kemudian mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, ini kelompok orang yang berdosa dan memang mengakui keberdosaannya, mengakui kesalahannya, lalu mau menyesal, kemudian memperbaiki diri dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita di kelompok yang mana? Kelompok anak sulung yang tampaknya baik, tetapi sebetulnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Atau sebaliknya, kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita penuh dengan keterbatasan, kelemahan, kegagalan, ya. Tapi kita maulah menyesal, kita menyadari keberdosaan kita mau menyesal perilaku kita yang tidak sesuai dengan Tuhan, lalu kemudian kita membelokkan perilaku kita yang tidak sesuai dengan Tuhan itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya kira pilihan yang baik adalah pilihan yang kedua ya Bapak Ibu. Marilah kita menyesal dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa di surga, kami memang orang berdosa. Seringkali kami gagal untuk menjadi orang baik. Gagal menjadi anak-anak-Mu. Gagal untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan mengampuni kami dan Engkau menolong supaya kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Artinya anak-anak yang menurut pada Tuhan, yang berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan yang telah kami ketahui melalui firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.